Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen kualitas mendekati dan dampaknya terhadap kinerja keuangan perusahaan pertama. Jadi di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok D sendiri. Yang pertama, saya Rina Apriliana dengan NIM A1C117071. Yang kedua, Yuspita Aprilian dengan NIM A1C117093. Yang ketiga, Siti Nurusi Sahraini dengan NIM A1C117080. Yang keempat, Sofian Hadi dengan NIM A1C117081. Dan yang terakhir, Suhandre Ardiansah dengan NIM A1C117082. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuspita Aprilian dengan NIM A1C117093. Di sini saya akan membahas mengenai abstrak. Studi tentang perusahaan manufaktur kecil biasanya berfokus pada masalah kewirausahaan, strategi bisnis atau operasi, isu-isu alternatif tetap langka, dan implikasinya terhadap kinerja organisasi sederhana. Dalam konteks Australia, manajer sering dikritik karena kegagalan mereka untuk mengenali bahwa kualitas dan inovasi adalah kekuatan pendorong utama untuk kinerja. Penelitian ini memanfaatkan karya beberapa penulis untuk mengembangkan orientasi kualitas bagi perusahaan manufaktur kecil Australia atau disingkat dengan SAMF untuk secara sengaja menjembatani kesenjangan dalam literatur bisnis dan memungkinkan evaluasi berbagai hasil kinerja. Secara khusus, penelitian ini menyelidiki apakah orientasi kualitas yang dinyatakan perusahaan berguna dalam membedakan kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan data panel longitudinal yang dikumpulkan oleh Survei Pertumbuhan dan Kinerja Biro Statistik Australia selama 4 tahun dari tahun keuangan 1995 hingga 1998. Kami menunjukkan bahwa orientasi manajemen kualitas perusahaan memang memberikan keuntungan kinerja keuangan yang signifikan secara statistik. Dan dengan kesimpulan keunggulan kelangsungan hidup atas SAMF yang tidak terlibat dalam manajemen kualitas. Penelitian ini merupakan tambahan yang signifikan terhadap literatur kualitas kinerja keuangan dan memberikan jalur ke depan untuk penggunaan dua rasio keuangan produktivitas baru sebagai ukuran kinerja. 3 pendekatan manajemen kualitas dan dampaknya terhadap kinerja keuangan perusahaan pertama. Selanjutnya yaitu ada latar belakang pencapaian keuntungan ekonomi melalui skala dan atau cakupan dimulai dengan penerapan teknik kendali mutu di awal abad ke-20 ketika peningkatan volume berarti metode inspeksi harus dimasukkan ke dalam siklus produksi untuk meningkatkan dan menjaga kualitas. Montgomery pada tahun 1982, 229 Taylor pada tahun 2003. Perbedaan yang signifikan antara pendekatan kualitas awal dan akhir abad ke-20 adalah perluasan kualitas produk atau operasional ke konsep kualitas total. Feigenbaum pada tahun 1961 dan pada tahun 1983. Filosofi ini mendalilkan bahwa kualitas dapat diterapkan pada setiap aspek organisasi. Ishikawa pada tahun 1985, kesadaran akan kualitas diperkuat oleh kualitas unggul produk ekspor Jepang pada tahun 1970-an dan pada tahun 1980-an. Sebagian besar disebabkan oleh dampak William Edwards Deming pada manufaktur Jepang pasca Perang Dunia Kedua, pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh daya saing internasional Jepang pada akhir abad ke-20 meletakkan dasar bagi perubahan luas pada teknologi dan prinsip-prinsip manajerial kualitas di seluruh dunia barat. Definisi kualitas standar Australia didefinisikan sebagai dalam sistem manajemen kualitas Fundamental and Vocabulary SIE 2000 P8. Selanjutnya, kualitas adalah sejauh mana serangkaian karakteristik yang melekat fitur pembeda memenuhi persyaratan, kebutuhan, atau harapan yang dinyatakan. Umumnya tersirat atau wajib. Definisi ini mencerminkan penggunaan istilah secara umum dengan mencakup baik berbasis pengguna dan kesesuaian. Untuk karena itu, dengan menghitung margin kotor sebelum pengaruh pendapatan investasi lain atau pengeluaran operasional, hasilnya adalah ukuran keuangan yang lebih jelas untuk produktivitas tingkat perusahaan. Artinya,
Misalnya, efek kebijakan perpajakan, strategi perusahaan dan pengeluaran terkait produksi yang tidak terkait, misalnya biaya litigasi minimalkan. Inti dari paradigma organisasi adalah orientasi ekonomi yang mengasumsikan semua perusahaan mencari keuntungan atau dalam paradigma ekologi kelangsungan hidup. Dari asumsi ini, ahli teori organisasi telah menarik harapan bahwa perusahaan akan menghargai aktivitas yang dihasilkan. Pendapatan yang cukup untuk menghasilkan keuntungan atau dalam kurung kelangsungan hidup, dan untuk mencari pasar yang menawarkan potensi pendapatan tersebut dalam kurung kelangsungan hidup. Kinerja perusahaan sebagai hasil yang memainkan peran kunci dalam penelitian organisasi, khususnya dalam ekonomi I/O, dan menghasilkan diskusi yang cukup tentang kesesuaian berbagai konseptualisasi dalam pengukuran kinerja. Misalnya lihat Venkatraman dan Ramanujam pada tahun 1986. Selanjutnya, persepsi kinerja sebagai multidimensi di alam telah menambahkan kompleksitas perdebatan. Eccles pada tahun 1991, Matsens dan Pauwels pada tahun 1996. Meskipun demikian, ada kesepakatan umum di antara para sarjana organisasi bahwa ukuran kinerja yang objektif lebih disukai, dan bahwa kombinasi indikator konstektual akan membantu dalam menghubungkan efek praktik QM dengan kinerja keuangan. Camacho, Minano, et al. Pada tahun 2013. Untuk itu, kami telah memajukan 7 kovariat konstektual tambahan dalam ruangan penelitian kami, yaitu laba atas aset, margin bersih atas penjualan, rasio biaya upah, rasio biaya lain-lain, margin biaya kotor serikat pekerja, dan rasio karyawan terhadap manajer. Masing-masing telah digunakan dalam berbagai studi. Perusahaan pada umumnya menggunakan strategi kualitas dalam upaya mengembangkan kualitas yang dirasakan di benak pelanggan yang ada dan tentang kualitas. Filosofi tersebut diwujudkan dalam teori reaksi rantai Deming pada tahun 1986. Sederhananya, reaksi berantai dapat ditetapkan jika perusahaan pertama kali meningkatkan kualitasnya dan kemudian biaya turun karena lebih sedikit kesalahan dan penundaan. Ini kemudian akan menghasilkan pengurangan pengerjaan ulang, peningkatan penggunaan waktu dan bahan, dan akhirnya peningkatan produktivitas total tanaman. Argumen yang mendukung praktik TQM. Bisa dibilang perusahaan harus mampu menangkap pertumbuhan pasar dengan kualitas yang lebih baik, biaya yang lebih rendah, dan dengan demikian kekuatan pengaturan harga. Dan tidak hanya bertahan dalam bisnis, tetapi juga meningkatkan tingkat pekerjaan berdasarkan skala dan atau ruang lingkup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofian Hadi dengan NIM A1C117081 akan membacakan rumusan masalah. Apa kaitan manajemen kualitas dengan pendukung kualitas kinerja? Apakah praktik QM berpengaruh terhadap bisnis? Pembahasan praktik manajemen kualitas dan kaitannya dengan pendukung kualitas kinerja seperti Deming 1982 dan Juran 1988 menyatakan bahwa kualitas adalah pendorong mendasar dari produktivitas dan kinerja. Tulisan mereka dikombinasikan dengan kesuksesan pasca Perang Jepang, menetapkan kualitas sebagai landasan bagi banyak strategi produksi, filosofi, dan teknik seperti just in time, lean manufacturing, total quality management, total productive maintenance, dan dalam beberapa waktu terakhir untuk mengatasi masalah kelestarian lingkungan, Lean Green Six Sigma. Harwell et al. 2013, Dalgaard Park et al. 2013, Klingenberg et al. 2013 menemukan bahwa meskipun konsep seperti TQM telah diberi label sebagai mode manajemen yang telah menyebabkan penurunan jumlah karya yang diterbitkan, publikasi tentang konsep QM lain seperti JIT dan lain cenderung meningkat. Dalgarford dan kawan-kawan 2013 menyimpulkan bahwa studi QM telah matang, di mana penelitian telah tergeser dari TQM untuk fokus pada alat teknik determinan untuk membangun hubungan positif dengan kinerja berkualitas. Abdullah dan Tari 2012, Akwar et al. 2013, Gutierrez et al. 2012, Vino 2008, dan meningkatkan sistem pengukuran semacam
Menano et al. 2013, Keringo 2009, Lobo et al. 2012, Log Kami 3 1998. Saat membongkar hubungan antara praktik QM dan kinerja, para sarjana seperti Wilkinson et al. 1998, Evan and Lindsay 1999, dan Keinak 2003 telah mengungkapkan efek langsung dan tidak langsung dari praktik keras yang didorong oleh teknik dan alat. Dan Luna berfokus pada orang. Penelitian terbaru oleh Abdullah N. Tari 2012 memberikan tinjauan komprehensif tentang praktik keras dan lunak, sambil menyoroti efek langsung dan tidak langsungnya pada kinerja perusahaan. Zatsik dan kawan-kawan 2012 memperluas diskusi untuk memasukkan gagasan fit internal praktik TQM dengan strategi, menyimpulkan bahwa TQM selaras dengan kepemimpinan biaya, tetapi tidak dengan orientasi strategis diferensiasi. Fortas 1980. Penelitian lain telah berusaha untuk mengelompokkan QM menjadi praktik universal dan atau kontingen. Agrawal et al. 2013, Chen 2013, Duerte 2011 dengan harapan menjelaskan mengapa hasil dependen bervariasi dari tegas untuk tegas. Beberapa upaya ilmiah telah berusaha untuk menjelaskan kejadian hasil yang beragam dari penelitian sebelumnya dengan menganalisis periode di mana efek positif dari praktik QM dapat direalisasikan. Itu adalah pemahaman yang lebih baik tentang jeda waktu antara implementasi dari hasil yang diharapkan membantu peneliti mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang sebab dan akibat, dibandingkan dengan menghubungkan hasil yang beragam dengan desain penelitian yang berbeda. Secara khusus, Chen 2013 mendalikan bahwa sebagai yang tidak sesuai untuk bisnis mereka dan atau telah menerapkan alat tersebut pada waktu yang tidak tepat. De Meyer dan Verdos 1990 menyinggung konsep waktu dalam hal penundaan, yang umumnya dikaitkan dengan hasil negatif jangka pendek, positif jangka panjang yang menyertai penerapan praktik QM tertentu. Tetapi yang lebih penting, perusahaan cenderung meremehkan durasi dampak negatif. Mendukung klaim ini, melaporkan bahwa strategi kualitas tinggi akan meningkatkan biaya dan menekan laba atas aset ROA dalam jangka pendek, tetapi setelah 4 tahun, efek negatif dari biaya awal ini pada ROA menghilang. Sebaliknya, melaporkan bahwa diferensiasi kualitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan pada tahap awal siklus hidup industri, tetapi tidak pada tahap selanjutnya. Mengukur kinerja umumnya dianggap sebagai masalah yang kompleks dalam studi organisasi. Data kinerja biasanya diperoleh melalui instrumen survei yang mengukur persepsi atau mengandalkan laporan tahunan atau database untuk menghasilkan data yang objektif seperti margin, keuntungan, dan atau lebih atas aset. Ada kesepakatan umum di antara sarjana organisasi bahwa ukuran objektif kinerja lebih disukai daripada yang didasarkan pada persepsi manajerial. Rasio produktivitas menggunakan metrik kinerja, misalnya waktu rata-rata antara kegagalan dan presentasi hasil proses. Meskipun mencerminkan kinerja pada tingkat proses atau operasi, tidak menunjukkan kinerja di tingkat perusahaan. Pada intinya, para ahli telah memperdebatkan penerapan TQM secara holistik di seluruh perusahaan untuk memaksimalkan dan mempertahankan manfaat. Oleh karena itu, maksud dan peringkat penyelidikan sangat penting untuk pertanyaan yang diajukan, data yang digunakan, dan kesimpulan yang diambil. Salah satu fokus dari makalah ini adalah untuk mengisi kebutuhan dalam literatur manajemen kualitas untuk penggunaan data sekunder dan untuk menguji lebih lanjut hubungan antara pendekatan manajemen kualitas perusahaan dan kinerja keuangan mereka. Perusahaan menggunakan dua ukuran produktivitas keuangan yang memiliki sedikit hubungan dengan perpajakan dalam banyak konteks.
Manfaat menggunakan ukuran produktivitas keuangan yang tidak terpengaruh oleh perpajakan adalah bahwa mereka cenderung tidak memasukkan aktivitas bisnis atau insentif yang tidak ada hubungannya dengan produktivitas perusahaan. Penggunaan rasio modal tenaga kerja memberikan indikator produktivitas internal dan bila digunakan bersama dengan faktor kontekstual lainnya, dapat memberikan indikator kinerja tingkat perusahaan yang lebih akurat. Untuk memberikan akun modal yang lebih akurat yang digunakan oleh perusahaan, kami mendapatkan nilai dari total persediaan modal sebagai penjumlahan dari aset modal dan aset modal yang disewakan. Alasan untuk memasukkan aset modal yang disewakan diberikan yang menyoroti bahwa UKM cenderung beroperasi lebih pada aset sewaan daripada aset yang dimiliki. Jika analisis UKM hanya didasarkan pada penggunaan aset modal yang dimiliki, pandangan tingkat perusahaan atas penggunaan modal mungkin tidak akurat. Kesimpulan, pentingnya manufaktur ke ekonomi barat semakin meningkat. Meskipun ada pergeseran operasi yang matang ke lingkungan industri yang kurang matang, dalam semua lingkungan, hubungan positif antara komitmen kualitas dan kinerja keuangan, yaitu produktivitas, layak untuk dipelajari lebih lanjut untuk memperluas pemahaman strategis dan sifat program manajemen kualitas dan dampaknya pada variabel produktivitas keuangan yang objektif yang didefinisikan di sini untuk mengukur hasil praktik QM melalui dua ukuran baru ini. Pada akhirnya akan memberikan penjelasan yang lebih akurat tentang apakah praktik QM berpengaruh pada daya saing perusahaan manufaktur. Implikasi sekunder dari hasil kami adalah bahwa banyak karakteristik organisasi, yaitu margin bersih penjualan, margin biaya kotor, serikat pekerja dan rasio manajer karyawan, upah atau pengeluaran lain, dan ROA, memoderasi manfaat penerapan QM. Paper Annotation, titel Manajemen Kualitas Mendekati dan Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pertama. Authors Peter O'Neill, Amrik Sohal, Chi Wei Teng. Jurnal Department of Management, Monash University. Volume 28, years 2013, page 1-28. What is the paper about? Tentang perusahaan manufaktur kecil biasanya berfokus pada masalah kewirausahaan, bisnis atau strategi operasi. Isu-isu alternatif tetap langka dan implikasinya terhadap kinerja organisasi sederhana. What is the aim of the study? Kurangnya bukti empiris dalam literatur yang menghubungkan operasionalisasi sistem manajemen mutu QM dengan ukuran kinerja keuangan yang objektif. Why is it important? Praktik konsolidasi melaporkan keuangan ke dalam surga pajak sering kali berarti penetapan harga dan penetapan biaya barang yang akurat dikaburkan oleh keinginan untuk pandangan perusahaan yang mementingkan diri sendiri dan bukan pandangan negara. Selain itu, studi tentang perusahaan kecil dapat menjadi masalah karena mereka adalah entitas swasta dan pemilik mungkin tidak mau mengungkapkan informasi secara sukarela kepada pihak luar. Di sini sekali lagi, ketika laporan keuangan tersedia, mereka juga mungkin tidak akurat karena implikasi pajak. Kedua pertimbangan ini mengurangi pentingnya ukuran kinerja keuangan tradisional yang memiliki kaitan dengan perpajakan, misalnya ROA dan margin laba bersih. Oleh karena itu, rasio kinerja keuangan tanpa implikasi perpajakan lebih disukai, mengingat bahwa sistem manajemen mutu telah dirancang untuk mendorong produktivitas terlebih dahulu. Dan pada akhirnya kinerja tingkat kami percaya bahwa ukuran kinerja produktivitas keuangan paling mampu menangkap hubungan ini. Pendekatan atau metode yang digunakan untuk memperoleh data. Pendekatan longitudinal dipilih memungkinkan penggabungan jeda waktu antara implementasi dan hasil untuk memberikan pandangan yang lebih akurat tentang hubungan sebab dan akibat. Selanjutnya, pendekatan atau metode yang digunakan untuk menganalisis data. Pandangan tentang kualitas digambarkan dalam teori reaksi rantai. Proposisi utama teori ini adalah bahwa jika perusahaan pertama-tama meningkatkan kualitasnya, misalnya dengan analisis dan peningkatan proses lintas fungsi, hal itu dapat menyebabkan penurunan biaya, pengurangan pengerjaan ulang, waktu dan bahan, dan peningkatan produktivitas pabrik secara total. Literatur manajemen operasi juga telah mengklaim manfaat pendekatan kualitas untuk menghilangkan pemborosan dari proses dan dengan
demikian meningkatkan kinerja di seluruh tindakan seperti kualitas, pengiriman, fleksibilitas, dan akhir biaya. Pada tingkat praktik, paradigma kualitas ini menyiratkan bahwa implementasi hanya dapat dicapai dengan perspektif proses yang dibangun ke dalam semua operasi bisnis internal. Dalam perspektif ini terletak pemahaman yang canggih tentang kualitas. Bahkan kualitas bukanlah fungsi organisasi, melainkan cara yang benar-benar disiplin dalam melakukan bisnis. Kemudian penemuan utama penelitian ini. Dalam kasus FORM Kit, persyaratan tampaknya adalah kepatuhan eksternal yang dapat dilacak ke standar internasional atau untuk mengamankan atau mempertahankan akses pasar. Dalam proses ini mungkin ada sedikit atau tidak ada nilai yang ditambahkan ke produk selain sertifikasi fitur kualitas produk. Ini mungkin terutama berlaku untuk implementasi manajemen kualitas tahap awal yang belum berkembang dari proses ke peningkatan kepemimpinan, budaya, dan perilaku. Dalam INFRMQ tampaknya tidak ada persyaratan untuk kepatuhan eksternal, melainkan sistem kualitas internal yang sangat ketat yang menargetkan spesifikasi persyaratan pelanggan. Dalam hal ini, fokusnya adalah menargetkan kebutuhan pelanggan dan mengekstraksi harga premium dan atau menambahkan margin dari pencocokan kebutuhan. Hal ini tampaknya mendukung klaim Bell & Lockheed 3 tahun 1999 bahwa pada tahap selanjutnya, misalnya kematangan atau penurunan, perusahaan manufaktur kecil tidak dapat mencapai tingkat kinerja yang tinggi dengan membedakan diri mereka sendiri berdasarkan kualitas produk saja, yaitu manajemen kualitas dapat digunakan untuk menurunkan biaya, dan dengan demikian memungkinkan harga menjadi faktor kunci dalam negosiasi kontrak. Selanjutnya, kesimpulan dan implikasi dari penelitian ini. Perekonomian adalah segala sesuatu yang kita lakukan yang melibatkan uang. Singkatnya, ini adalah bagaimana Anda hidup atau bisa hidup jika keadaan menjadi lebih baik atau lebih buruk. Banyak faktor termasuk kualitas yang bersama-sama mendorong produktivitas. Produktivitas mendorong standar hidup dan standar hidup adalah masa depan. Sekian presentasi dari kelompok D, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.